Saya jadi ingat buku The Secret yang saya baca entah berapa tahun yang lalu, udah lama sekali. Intinya adalah ketika kita memvisualisasikan impian kita, itu akan lebih mudah untuk tercapai. Nah, ada bapak-bapak dia ngelukis rumah 3 lantai, lalu rumahnya kecil, habis itu pindah ke rumah yang ketiga, lalu anaknya kakinya goyang-goyang. Kata bapaknya, jangan, itu kardus jangan digoyang-goyang pakai kaki. Kenapa? Itu lukisan ayah. Itu 10 tahun yang lalu, itu lukisan ayah, ntar rusak. Oh, lukisan. Pas dibuka, ternyata gambar lukisan itu sama dengan rumah yang ketiga yang dia tempatin. Di dalam hikmah ke-39, qala al-muallifu Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Beliau berbicara tentang The Secret. Nah, nanti kita bahas tentang optimasi husnudzon. Di dalam hikmah ini, kalau di kitab Iqadhul Himam, ini hikmah yang ke-39. Di tempat lain ada yang ke-36, karyanya Kiai Soleh Darat. Di tempat lain ada yang ke-40, macam-macam lah ya. Saya ambil salah satu aja, 39. Beliau berkata, in lam tuhsin dhannaka bihi, in lam tuhsin, kalau kamu tidak memperbaiki, dhannaka, berbaik sangkamu, bihi, kepada Allah, li ajli husni wasfihi, kalau kamu tidak bisa berbaik sangka kepadanya, li ajli husni wasfihi, karena baiknya sifat Allah, fahasin, maka hendaklah perbaiki dhannaka, prasangkamu, bihi, kepada Allah, liwujudi muamalatihi ma'a, karena adanya muamalahnya. Maksudnya bagaimana? Kalau kamu tidak bisa berhusnudzon kepada Allah dengan sifat-sifat Allah, barangkali kejauhan, husnudzonlah dengan sebab muamalahnya Allah. Husnudzonlah dengan sebab perlakuan Allah kepada kita. Husnudzon itu ada 2. Yang pertama, ada 2 jenis baik sangka. Oke. Yang pertama adalah wasil. Nah, itu ya. Wasil atau orang yang sudah sampai. Gitu ya. Dia berbaik sangka karena sifatnya, sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Latif, gitu ya. Sifat apa lagi? Sobur, Sobir, Ustaz Ali Sobri, begitu kan? Sobir, nah itu. Nah, baik sangka dengan sifat Allah. Nah, ini yang pertama. Orang-orang yang sudah tersambung itu baik sangkanya dengan sifat Allah. Contoh, kita tahu ada orang tua. Orang tua kira-kira kepada kita sayang apa sayang banget? Sayang banget. Maka kalau orang tua kita memilihkan kepada kita, memilihkan pendidikan, memilihkan jodoh, gitu ya, kira-kira itu yang menurut orang tua jelek apa bagus? Bagus. Pasti yang dipilihkan orang tua itu yang terbaik menurut orang tua. Nah, itu ya. Nah, itu. Maka begitu pula dengan Allah, pasti kalau takdirnya Allah pasti mengandung Rahman, Rahim, Latif, dan lain sebagainya. Jadi ada sifat yang melekat dengan Allah, ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang paling sayang di antara para penyayang. Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Karena Allah yang paling penyayang. Kalau kita sayang kepada diri kita, Allah lebih sayang lagi. Maka yang Allah berikan, yang Allah takdirkan, yang Allah pilihkan buat kita pasti yang terbaik. Nah, itu sifatnya. Jadi begitu, ada sifat yang melekat pada diri seseorang. Maka begitu pula sifat yang melekat bagi Allah, Rahman, Rahim, Latif. Pasti Allah kalau kasih takdir, kalau Allah kabulkan doa kita, pasti yang terbaik. Nah, itu. Ini wasil. Tapi ada jenis yang kedua, namanya sair. Nah, ini ya.
Sair ya. Wah, langsung banyak yang menyalami gitu kan. Masya Allah, disebut-sebut terus nih ya. Ya Allah, kalau pakai sin namanya orang yang melakukan perjalanan. Artinya dia melakukan perjalanan spiritual, gitu ya. Terus mendalami perjalanan spiritual. Bahasa lainnya adalah salik. Nah, salik menempuh jalan thoriqoh, itu namanya tuh salik. Kalau pakai zair, artinya mengunjungi, senang ziarah, tuh ya. Nah itu. Oke. Kalau bagi seorang sair, wah, itu bisa jadi suudzonnya bukan karena sifat-sifatnya, tapi ini udah sangat bagus. Suudzon, husnudzon kepada Allah karena anugerah Allah. Nah kita lanjutin. Anugerah itu secara garis besar ada dua. Yang pertama penciptaan, yang kedua pemenuhan kebutuhan. Allah ciptakan kita, Allah penuhi kebutuhan kita. Lalu dari bangun tidur sampai tidur lagi, pipis, makan, kerja, semua anugerah dari Allah. Kita naik kendaraan, anugerah dari Allah. Yang dinikmati bukan hanya oleh kita, kepada diri kita maupun keluarga kita, dari lahir sampai mati gitu kan, itu anugerah Allah semua tuh. Jadi ya Allah penuhi semuanya. Kita perlu oksigen, Allah siapkan. Kita perlu sinar matahari, Allah siapkan. Nah itu. Perlu nitrogen, siapkan nggak? Siapkan juga ya. Nah, jadi itu udah Allah siapin semua tuh. Ya Allah, gitu kan? Ini luar biasa. Jadi Allah maha baik kepada kita. Maka teman-teman, orang yang sair, yang menempuh perjalanan, itu kalau ada pengalaman-pengalaman buruk itu dilupakan sama dia, gitu kan? Kalau ada hal-hal kejadian buruk itu dilupakan. Maka yang penting bagi seorang sair adalah kebaikan-kebaikan Allah. Nah, itu yang diingat oleh sair, gitu kan? Maka kalau ada yang traktir sair gitu ya, itu diingat banget tuh. Nah, itu. Jadi yang diingat kebaikan-kebaikan Allah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, dan ini hadis kuncinya, ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku kata Allah, inda dzanni abdi bi, tergantung prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu, dan aku bersama dia, kata Allah, hina yadhkuruni, saat dia zikir kepadaku. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Kalau kita ada hukum namanya law of attraction, hukum tarik menarik. Kalau orang memasukkan negatif ke dalam pikirannya, maka hasilnya akan negatif. Itu, gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau dia itu pikirannya negatif, dia berarti mengundang hal-hal negatif hadir dalam hidup dia. Jadi jangan bernegatif, tetapi berpositif thinking. Alhamdulillah. Segala sesuatu itu kita jawab dengan alhamdulillah. Maka ketika kita alhamdulillah, kita tersenyum, meskipun saat itu nggak enak, tapi sesungguhnya kita sedang mendatangkan hal-hal yang nikmat dalam hidup kita. Itulah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan bernegatif thinking kepada Allah. Kadang-kadang nih kita diajarin negatif thinking. Apa tuh, ada burung, wah berarti ada yang mau mati gitu kan. Lagi ini apa namanya, tautonya lukisan apa frame pecah, terang lah, berarti ada yang meninggal nih gitu kan, kata film gitu kan. Nah ini jangan dulu, ada ular lewat, waduh mau jalan ular lewat, nggak jadi deh, ada musibah gitu kan. Ini namanya suudzon. Wah ada gerhana, berarti nggak jadi. Wah ada begini, berarti, nah itu suudzon. Itu kita tergantung prasangka hamba. Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Kalau kamu anggap setelah itu sial, baik, aku buat kamu sial. Tuh, hati-hati sama prasangka kita. Pecah, biarin pecah, berarti suruh ganti, gitu kan? Kita ganti, gitu kan? Kok nasi basi? Oh berarti kita suruh masak nasi yang baru, kan gitu. Nah itu ya. Jadi nanti kita lanjutin. Kalau negative thinking ini kepada Allah nih antara lain ya. Jadi kalau tadi
Kita ini tergantung prasangka kita, maka hati-hati prasangka buruk. Sedangkan manusia itu prasangka baik dengan buruk, banyakkan buruknya setiap hari itu. Nah, ini mesti kita audit nih. Pak auditor, mana Pak auditor? Nah, ini ya. Nah, itu. Jadi bukan hanya audit keuangan, audit prasangka kita. Ya Allah, ada itu. Pokoknya audit prasangka kita ya, dari bangun sampai tidur lagi, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada teman kerja, kepada atasan, kepada bawahan. Bangun prasangka baik dulu. Nah, nggak sholat alasannya kerja, itu negative thinking kepada Allah. Kenapa? Emangnya Allah nggak bisa memenuhi kebutuhan kalau nggak kerja? Bisa kok, gitu kan? Nah, nggak zikir alasannya bisnis. Apa bisnis? Kenapa ini harus cari uang sebanyak-banyaknya? Terus nggak zikir loh, kan yang ngasih Allah. Nggak berani bermimpi besar, tampang kayak saya ini pori-pori melarat, wajah miskin. Udahlah, nggak usah bermimpi tinggi-tinggi, gitu kan? Ada anak, mak, aku ingin ke bulan, gitu kan? Kata emaknya, bulan naik bis aja muntah, gitu kan? Pengen ke bulan lagi, gitu kan? Ada yang, mak, saya mau jadi sarjana, makan aja susah, begitu kan? Udah nggak usah tinggi-tinggi kalau cita-cita. Ini kadang-kadang kita ini manusia dibatasi oleh pikirannya sendiri. Hati-hati nih. Udahlah, saya kayaknya nggak ada keturunan orang hebat, gitu kan? Nggak berani berpikir besar, nggak berani bermimpi besar. Tetapi siapa tuh yang menginjakan kaki di bulan? Neil Armstrong, gitu ya. Sama siapa satu lagi? Selamat. Neil Armstrong ke bulan dengan kembali ke bumi dengan kan? Selamat kan? Nah, Neil Armstrong bilang, mak, aku pengen ke bulan. Kata maknya, iya. Padahal zaman itu, oke lah kalau begitu, nak, kamu akan bisa, nak, pergi ke bulan. Makanya belajar yang benar, gitu ya, biar kamu bisa pergi ke bulan. Tuh, manusia dibatasi oleh pikirannya sendiri. Maka kita jangan berpikir kecil. Kenapa kamu kok impiannya kecil, nggak besar? Kayaknya si Allah nggak bisa, kalau ngabulin tuh. Naudzubillah min dzalik. Kalau mimpi itu sekalian yang gede, gitu. Banyaklah bermimpi. Untuk banyak bermimpi, banyaklah tidur. Itu mimpi lain lagi ya. Kita cita-cita itu harus tinggi. Himmatun aliyah. Seorang muslim jangan sampai cita-citanya rendah. Tuh, kalau udah semangka lewat nih, ngomong salah-salah nih ya. Cita-cita jangan sampai rendah. Kita cita-cita setinggi-tingginya. Nah, itu pendidikan anak doktor semua. Amin. Nah, itu. Boleh takbir. Wah, itu ya. Jadi kalau cita-cita tuh harus besar. Muslim itu cita-cita harus tinggi. Muhammad Ali ya cita-cita tinggi. Siapa tuh yang pahlawan kulit hitam, Muslim kulit hitam di Amerika? Ya? X apa? Malcolm X, gitu ya. Nah, itu besar. Rasul kita kira-kira cita-citanya besar nggak? Besar. Lagi gali parit, terang itu Bizantium bakal ditaklukkan. Gali parit lagi gali parit, nggak punya duit, lapar, perutnya diganjel pakai batu, saking prihatinnya. Kondisi miskin Rasul. Trik, Bizantium bakal kita kuasain. Ngomong begitu kepada para sahabatnya. Trik, itu juga Persia juga bakal kita kuasai. Trik, Yaman juga bakal kita kuasai. Miskin, gitu kan? Lagi dalam keadaan miskin tapi visinya besar. Nah, itu muslim harus begitu. Di dalam tarekat itu ada Al-Usulul Qadiriyah Naqsyabandiyah, salah satu dari 5 prinsip dalam Thariqah Qadiriyah. Dan yang pertama adalah uluwul himmah, punya cita-cita tinggi. Saya bercita-cita menjadi kekasih Allah. Bahasa lainnya adalah menjadi waliullah. Saya posisi udah syair, gitu kan? Maka saya harus menjadi wasil. Nah, begitu ya. Jadi
dalam hal ekonomi, dalam hal keluarga, dalam hal pendidikan, dalam hal spiritualitas, dalam hal performa, set cita-cita setinggi-tingginya. Karena apa? Allah Maha mengabulkan. Nah, apa sih manfaat husnudzon? Yang pertama, orang yang berhusnudzon itu dia akan mudah bersyukur kepada Allah. Syukur ini levelnya tinggi. Di bawah syukur ada ridho, bisa nerima. Di bawah ridho ada sabar, bisa tahan. Tuh, ada musibah, kalau orang sabar dia nahan. Kalau orang ridho, nerima musibah itu. Bersyukur, bahkan dengan musibah dia bersyukur. Tuh, dikasih sakit, alhamdulillah. Bisnis bangkrut, alhamdulillah. Utang piutang susah nagihnya, alhamdulillah. Nah, kenapa entar nagih di akhirat? Bisnis kok bangkrut? Iya, barangkali suruh ganti bisnis yang lain. Kok sakit? Alhamdulillah. Iya, sakit berarti diampuni dosa-dosa, diangkat derajat. Alhamdulillah. Tuh, syukur. Jadi kita husnudzon kepada Allah, pasti takdir Allah yang terbaik. Kok aku dapatnya itunya pepasangan dia, kok dia ya nggak kayak punya dia tuh, gitu kan? Nah, itu pasti yang terbaik. Nah, itu. Jadi syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Nah, itu ya. Udah hafal tanpa menghafalkan nih ya. Oke, kita lanjutin. Apalagi roja, dia penuh berharap kepada Allah, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ini dikasih sakit, pasti di balik takdir ini Allah pasti berikan yang terbaik. Aku berharap pahala dari Engkau ya Allah. Di balik musibah ini pasti Allah berikan yang terbaik. Aku mohon berilah aku, Allahumma jurli fi musibati wa khlufli khairan minha. Ketika mendapat musibah kita berdoa, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala pada musibahku, wa khlufli khairan minha, gantikan aku yang lebih baik dari kehilangan itu. Nah, itu ya roja. Apalagi tawakal. Orang kalau husnudzon kepada Allah, dia akan bertawakal kepada Allah. Dia akan gantungkan, ya Allah, aku hanya berusaha, aku hanya ikhtiar, aku hanya mencari sebab kabul. Yang mengabulkan adalah Engkau ya Allah. Ketika Engkau kabulkan, aku bersyukur. Ketika Engkau tidak kabulkan, barangkali Engkau kabulkan dalam hal yang lain. Nah, itu ya, bertawakal. Kita bergantung kepada Allah. Optimis, husnudzon, seperti Nabi Musa. Nabi Musa tahu bahwa Allah itu maha menjaga. Disuruh malam-malam berangkat sama kaumnya Nabi Musa. Berangkat. Falamma taro al-jam'an, ketika pasukan Fir'aun saling memandang dengan umatnya Nabi Musa, udah kelihatan, aduh, itu pasukan Fir'aun udah kelihatan, gitu kan? Pasukan Fir'aun makin semangat, itu kaumnya Nabi Musa, ayo kejar. Wah, makin semangat dia. Aduh, pasukan Fir'aun. Di dalam Al-Quran diabadikan falamma taro al-jam'an, ketika dua kelompok ini saling memandang, qala ashabu Musa, berkatalah sahabat-sahabat Musa, inna lamudrakun, wah kami bakal ketangkep nih. Musa berkata, qala kalla, jangan begitu, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya aku bersama Tuhanku, pasti Allah kasih petunjuk. Optimis Nabi Musa. Petunjuk apa Musa? Kita udah sampai laut gitu kan. Gitu kata orang-orang dalam hati. Petunjuk apaan? Gitu di depan laut. Pasti Allah kasih petunjuk. Saat itu udah sampai laut, Nabi Musa belum tahu apa yang dilakukan. Udah kelihatan pasukan Fir'aun di depan laut, nggak tahu apa yang dilakukan, masih belum tahu. Pasti Allah kasih petunjuk. Kata Nabi Musa gitu tuh, optimis. Orang yang husnudzon kepada Allah. Kata umatnya Nabi Musa, mati dah kita, ya mati dah, ya urusan berantakan dah, mana itu bisnis belum selesai, jus malah ketinggalan gitu kan, ya Allah, wah gimana gitu. Tapi Nabi Musa optimis. Inilah manfaat husnudzon kepada Allah. Dan pada akhirnya yang tidak kalah pentingnya, orang yang husnudzon itu tercapai cita-citanya. Saya udah cerita waktu saya masih 15, 16, 17 tahun yang lalu, waktu saya masih ya paling baru punya Astrea Supra ya gitu ya, itu juga kredit ya itu. Tapi saya udah bilang insya Allah mah
saya bakal punya showroom mobil. Saya bilang gitu kan. Kita husnudzon aja kepada Allah. Allah Maha Kaya gitu kan. 15 tahun kemudian baru dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita makanya mimpi itu jangan kecil gitu. Manusia dibatasi oleh pikirannya sendiri. Maka alangkah ruginya orang yang pikirannya kecil. Alangkah ruginya orang yang cita-citanya kecil. Rugi karena apa? Allah udah ngasih. Aku akan ngasih sesuai dengan pikiranmu. Pikirannya kecil, ya udah salah sendiri. Kan aku Maha Kaya, aku Maha Dermawan, kamu kecil, ya terserah, gitu kan? Nah, umat Islam nggak boleh tuh cita-cita rendah. Nah, itu ya. Dalilnya apa? Kita husnuzon saja. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu kamu benci. Tapi boleh jadi yang kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Nah, perang mana baiknya? Orang pada mati. Iya. Kalau Rasul nggak berani berperang, Rasul diinjek-injek terus sama orang-orang kafir. Maka berperanglah untuk damai. Tuh, kadang-kadang untuk menciptakan kedamaian perlu perang. Suami diinjek-injek istri, katakanlah begitu ya. Saya sering diinjek-injek. Maksudnya kalau pegel tuh diinjek-injek gitu ya. Diinjek-injek istri, diinjek-injek anak. Nah, injek-injek ayah gitu kan. Lalu dieksploitasi, nggak dihargai dan lain sebagainya. Karena apa? Takut perang suami gitu kan. Jangan nanti kalau pisah bagaimana. Berperanglah untuk kedamaian. Nah, itu. Kenapa kok nggak takut? Iya, aku nggak takut. Kenapa? Aku takut bercerai, tapi kamu pasti lebih takut lagi gitu kan. Nah, jadi berani berperang supaya apa? Supaya nggak diinjek-injek. Nah, ini tips nih ya, bagi suami-suami barangkali begitu yang dieksploitasi lalu dikerjain sama mertua, misalkan begitu, dikit-dikit cerai, akhirnya kita takut diinjek-injek terus gitu kan. Harus berani. Rasul juga berani. Pahit emang. Tapi barangkali itu pil pahit, obat yang pahit demi kesembuhan. Nah, maka Allah berfirman, bisa jadi kamu membenci sesuatu, perang, tapi habis itu damai, itu lebih baik bagi kamu nggak tahu. Nah, maka udah Allah beri perintah, turuti aja. Itu husnudzon saja kepada Allah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ditambah lagi yang sering ada di mobil-mobil, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan yang sama ada kemudahan yang lain. Kalau ada satu kesulitan ada beberapa kemudahan. Kalau kamu sedang dapat kesulitan, berarti kamu bakal dapat kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah. Ini ayat mengajarkan kita untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Tapi suami juga harus husnudzon juga kepada istri, gitu kan? Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk husnudzon. Ketika kesandung, alhamdulillah Allah angkat derajat. Sakit, alhamdulillah Allah ampuni. Nasi basi, alhamdulillah disuruh masak yang baru. Gelas pecah, alhamdulillah suruh ganti dengan yang lebih baik, gitu ya. Kesiangan, alhamdulillah, alhamdulillah nih. Astagfirullah juga ya. Astagfirullahaladzim. Tapi ada hikmahnya. Tetap husnudzon kepada Allah. Ya Allah, aku udah bertahun-tahun gak pernah subuh kesiangan. Kenapa kali ini aku subuh kesiangan? Iya ya, aku berarti belum seberapa nih. Aku mah apa? Atuh, akhirnya gak sombong. Bangkrut, suruh ganti bisnis yang lain. Piutang macet, stop kerja sama. Nah, barangkali nanti di akhirat kita ambil. Allah ingin nyiapkan pahala di akhirat. Alhamdulillah. Keep husnudzon. Pokoknya cari 1001
alasan agar kita bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bahaya kalau kita nggak husnudzon. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali ia berbaik sangka kepada Allah. Jangan bawa suudzon kepada Allah. Tadi ya, Allah nggak adil, ya Allah, naudzubillah min dzalik, kayaknya Allah nggak denger nih doa saya, naudzubillah min dzalik, Allah salah ngasih keputusan, naudzubillah min dzalik, Allah gimana sih? Ya masa Allah gimana sih? Ya Allah, jangan begitulah. Ada sebuah peribahasa bahasa Arab, bunyinya afkaruk aqdaruk, yang artinya pikiran-pikiranmu adalah takdir-takdir buat kamu. Bagaimana kita, teman-teman, yang namanya The Secret, buku The Secret itu dalam bahasa lain adalah The Law of Attraction, hukum tarik menarik. Orang ada dalam film yang sedang akan tampil nih, namanya Cinta Dalam Ikhlas. Ya, dalam itu penulisnya, novelisnya namanya Kang Abai, dia Ikhwan TKN dari Bandung. Beliau lahir dari keluarga TKN. Maka dalam film itu betul-betul pesan-pesan keikhlasan, ketawakalan itu disampaikan tuh film itu ya. Ini bukan promosi, bukan ya, cuman apa namanya, ngabarin ya. Dalam film itu ada buku The Secret disampaikan. Saya jadi ingat buku The Secret yang saya baca entah berapa tahun yang lalu, udah lama sekali. Intinya adalah ketika kita memvisualisasikan impian kita, itu akan lebih mudah untuk tercapai. Nah, ada bapak-bapak dia ngelukis rumah 3 lantai, lalu rumahnya kecil, habis itu pindah ke rumah yang ketiga, lalu anaknya kakinya goyang-goyang. Kata bapaknya, jangan, itu kardus jangan digoyang-goyang pakai kaki. Kenapa? Itu lukisan ayah, itu 10 tahun yang lalu itu lukisan ayah, terusak. Oh, lukisan, pas dibuka ternyata gambar lukisan itu sama dengan rumah yang ketiga yang dia tempatin. Nah itu ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita visualisasi impian kita, itu memperkuat dzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya impian apa? Yaitu kebun alpukat gitu misalkan gitu ya. Wah itu digambar, punya jus 33 cabang gitu kan. Masya Allah, Central Juice, bring health to your home gitu kan. Masya Allah, bahasa ngapaknya begitu ya. Itu udah ada tuh bootnya dan lain sebagainya, itu lebih mudah. Nah teman-teman, saya kasih tipsnya. Tipsnya begini, kita bikin target yang positif dan spiritual. Jadi targetnya jangan cuma target harta ya, rugi. Nanti kalau Allah tak kabulkan target kamu menjadi orang terkaya di dunia, tapi nggak ada spiritualnya, berat akhiratnya. Maka target itu iya material, tapi juga spiritual. Ada panti asuhannya, ada pesantrennya, ada apanya. Nah itu harus ada itunya, biar menjadi target yang mulia. Yang kedua, visualisasi. Apakah gambar, apakah dalam bentuk tulisan. Ini survei membuktikan orang yang memvisualisasikan, menuliskan impiannya itu tercapai. Ada seorang guru, oke, nak, sekarang kalian apa impian kalian? Lalu mereka ada yang ditulis, saya impiannya adalah tahun sekian. Nah itu dalam film tadi, nikah tahun 2019 gitu ya. Nah, bulan Mei, maybe yes, maybe no gitu ya. Nah, itu 2019 itu udah tertulis tuh, roadmap hidupnya udah tertulis di situ. Nah, divisualisasi, lalu imajinasi, bayangkan, sampai kita sangat menikmati, ya Allah, gitu kan, membayangkan suatu saat saya menjadi orang kaya dan saya punya pesantren, gitu kan, saya punya asrama yatim piatu, saya punya sekolah, gitu kan. Nah itu bayangkan, rasakan sampai mendalam. Nah ini buat apa? Memperkuat positive thinking kepada Allah sebenarnya. Nah itu, jadi perkuatlah husnudzon kepada Allah. Yang keempat adalah syukuri. Nah itu, syukuri apa yang ada. Yang kelima
adalah kita berkata, nah ini ya teman-teman ya, formatnya nih, template-nya begini template-nya. Kalau bikin cita-cita, insya Allah saya akan berbisnis sekencang-kencangnya. Jangan saya akan, tapi alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau telah. Nah, pakai telah supaya apa? Rasa dapatnya itu lebih, husnudzonnya lebih dapat. Nikmat benar engkau kasih aku apa gitu ya. Alhamdulillah engkau telah mempertemukan aku dengan jodoh. Kata temennya, jodoh yang mana? Gitu kan. Iya, alhamdulillah nikmat benar punya jodoh gitu kan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Nah itu. Jadi teman-teman, kunci daripada kalau kita pikirannya positif, kita punya pikiran positif. Dari mana kita punya pikiran positif? Sebelum memiliki pikiran positif, punya perasaan positif dulu. Feeling positif. Feeling positif sebelumnya apa? Sebelumnya adalah bersyukur. Jadi orang kalau bersyukur, dia punya perasaan positif. Kalau orang perasaan positif, dia pikirannya akan positif. Kalau pikirannya positif, berarti dia mengundang hal-hal positif untuk hadir dalam hidup dia. Akhirnya dia jadi orang beruntung. Alhamdulillah. Itulah optimasi husnudzon. Mudah-mudahan Allah berikan rizki kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi di sini ada PR nih. Saya dikasih pertanyaan. Apa hukumnya mencicil beli emas Pak Ustadz? Wah, ini duitnya banyak nih dia nih. Mohon penjelasannya Pak Ustadz secara hukum syar'inya. Terima kasih. Teman-teman, yang terbaik beli emas itu cash. Nah, kita lihat harga emas bagaimana, tinggi, ntar dulu dah, gitu kan? Giliran rendah, duitnya kagak ada, gitu kan? Iya. Katanya kamu nungguin ini harga emas rendah kok nggak beli-beli, gitu. Saya emang mau beli, saya nunggu gitu loh. Siapa bilang saya mau beli? Nunggu emas, nunggu doang gitu kan. Teman-teman, akhirnya nggak beli-beli. Maka yang cara cerdas adalah cicil emas gitu. Auto debit. Kita beli emas, kita akan mendapatkan future value. Kita beli dengan harga present value. Itu namanya cicil emas. Setelah 3 tahun, setelah 5 tahun kita cicil emas, 1 bulan 1 gram, 1 bulan setengah gram, boleh. Setelah 3 tahun, yang tadinya sekarang 1,5 juta, 3 tahun kemudian ini emas harganya 3 juta. Kita belinya 10 gram, misalkan gitu ya, atau 100 gram biar agak enak bayanginnya gitu ya. Sekilo gitu ya, sekalian gitu. Sekilo kalau 1,5 juta berapa? 1,5 M gitu kan. Nabung 1 bulan 500.000. Lalu 10 tahun yang akan datang, sekilo itu harganya 3 juta. Berarti uang kita berapa? 3 M. Harganya kita beli berapa? 1,5 M. Kita harga beli dengan harga sekarang, kita dapatnya harganya entar, gitu kan? Ini namanya cara cerdas dan cara disiplin memiliki emas. Kalau nggak begitu kita nggak disiplin, nunggu terus gitu ya. Ngelihat naik terus, iya, aduh naik lagi, nggak jadi dah gitu kan. Pas turun, aduh ada kebutuhan, maka perlu dipaksa begitu. Masalahnya hukumnya bagaimana? Kata Rasul, kalian jangan tukar emas dengan perak kecuali cash. Tuh. Tapi ada fatwa Dewan Syariah Nasional, fatwa MUI Dewan Syariah Nasional nomor 77 tahun 2010, bahwa mencicil emas hukumnya boleh. Lah ini gimana fatwa MUI bertentangan dengan hadis Rasul? Bukan bertentangan. Dulu di zaman Rasul menetapkan gak boleh menjual emas dengan perak kecuali cash. Emas itu adalah alat tukar menukar. Di Indonesia emas alat tukar menukar apa barang? Barang, maka disamakan dengan barang. Kredit rumah, sekarang beli 1 M, 10 tahun yang akan datang rumah itu jadi 5 M, boleh nggak? Boleh, maka emas disamakan dengan barang gitu. Kalau ada yang beli jus pakai emas nggak? Nggak ada kan? Paling belinya sama Mas Bahrul gitu ya. Jadi emas di Indonesia itu disamakan dengan barang, maka fatwa MUI boleh.
Maka teman-teman jangan kaget kalau ada fatwa MUI kok bertentangan dengan hadis. Bukan fatwa MUI-nya gini, MUI bego-bego apa bagaimana ya? Majelis ulama udah tahu ada hadis begini, bukan begitu. Ente kagak nyampe gitu kan. Beliau mikirnya udah panjang. Fatwa MUI itu. Nah, begitu pertanyaan pertama. Itu ya. Jadi boleh bahkan saya menganjurkan. Nah, itu ya. Menganjurkan supaya apa? Punya emas. Kalau nggak begitu kita nggak punya emas. Susah untuk punya emas kalau pakai cash. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Jadi ini hal yang cerdas menurut saya. Jadi kalau bisa tabungannya, uang rupiahnya dikit aja, tabungan rupiahnya. Yang penting bulanan kita bisa. Kalau lebih dalam bentuk emas, gitu ya. Bagaimana agar tidak mudah kecewa kepada manusia? Satu, jangan overestimate. Nah, pas kenalan, itu di Instagramnya kayaknya cakep gitu ya. Pas datang filter. Di Instagramnya kayaknya makannya enak-enak tuh, orang tuanya kaya. Tau-taunya pas didatengin, lah nih cowok begini gitu ya. Maka jangan overestimate. Yang pertama, yang kedua jangan gantungkan kebahagiaan kita kepada manusia. Tapi kebahagiaan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ambil hikmah. Kalau ada orang mengecewakan kita, tadi nggak bayar utang nggak apa-apa. Udah kita berusaha begini, tapi dia nggak bayar juga. Ntar minta di akhirat, alhamdulillah dapat cadangan pahala. Jadi berpikir hikmah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita berpikir apa hikmahnya kok saya dapat begini, apa hikmahnya kok saya dikecewakan. Ada saudara saya 2 minggu sebelum nikah udah bikin surat undangan, ternyata gagal pernikahan. Si suaminya yang katanya mau masuk Islam kok undur-undur terus. Akhirnya bagaimana nih Mas Latif? Gagalin. Kalau begitu dia nggak mau masuk Islam juga, terus gimana? Bismillah, insya Allah kita sama-sama ikhtiar nyari, gitu ya. Nah, akhirnya dia nggak jadi, gagalin, udah nyetak surat undangan. Akhirnya udah kita sama-sama nyari. Alhamdulillah, saya bilang udah datang aja ke Manakib di Rawamangun. Pas sudah datang Manakib, dia turun dari tangga, saya bilang sama teman saya, tuh, ente mau nggak sama dia? Oh iya, ente tahu aja selera aneh, kata dia gitu. Udah, gimana? Saya mau entar dulu, tahan, sabar. Ntar saya ngatur, saya bilang gitu ya. Nah, saya briefing dulu gitu. Alhamdulillah dapat jauh lebih baik. Jadi kecewanya nggak usah lama-lama. Tiap takdir Allah pasti itu yang terbaik. Nah, itu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga apa nih? Pak Ustadz, mohon bacaan doa wudhu yang lengkap dari awal sampai akhir. Bacaan wudhu paling penting ketika kita mengusap wajah. Nawaitul wudhu'a liraf'il hadatil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu bacaan yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Kumur-kumur dulu hidung, lalu ketika ucap muka kita baru nawaitul wudhu'a. Dalam hati boleh liraf'il hadatil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu bacaan minimal itu tuh. Bacaan itu juga bacaannya dalam hati. Itu. Bacaan yang lain apa? Saya udah bikin postingan tentang bacaan-bacaan wudhu. Intinya teman-teman, kalau kita mengusap wajah, kita doa, ya Allah jadikanlah wajah ini wajah yang memandang surga. Ketika kita usap tangan, ya Allah jadikanlah tangan kanan adalah tangan yang menerima buku di akhirat nanti. Ketika ngusap tangan kiri, ya Allah aku berlindung menerima catatan amal. Habis itu ya. Begitu. Ketika pala, ya Allah jadikanlah kepala ini adalah kepala yang terlindung dengan perlindungan-Mu. Ketika ngusap kaki, basuh kaki, ya Allah jadikanlah kaki ini kaki yang istiqomah di Shirathul Mustaqim. Intinya begitu ya teman-teman ya. Dalam hati aja. Kalau pakai mulut ini ngapalinnya lama. Mungkin begitu dulu untuk sementara ya Mas Bahrul ya, karena waktunya juga udah habis. Jadi teman-teman yang di sini sementara belum bisa interaksi tanya jawab. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.